kembali bersama saya ya, kawan-kawan yang setia menonton video-video saya. Terima kasih banyak sudah mengikuti saya selama ini. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, semoga videonya bermanfaat. Insya Allah marketnya enak nih. Supportnya udah ditembus ya kawan-kawan, makanya saya berani open posisi sell. Market juga sudah terbentuk. Ternyata awal periodenya mendukung. Ini mudah-mudahan profit ya, amin. Ini harusnya bearish nih, harusnya bearish. Oke, alhamdulillah profit. Open posisi lagi ya kawan-kawan. Oh, bisa loss nih. Open posisi 3 menit ya. Stop profitnya di sini. Take profit. Ini tapi kayaknya bakalan naik nih, karena resistannya sudah ditembus. Bearishnya juga sumbu lebih panjang ya. Kemudian support sudah ditembus. Ini mudah-mudahan turun dulu nih. Wah, di sini ada support. Mudah-mudahan beruntung. Perhatikan support. Oke, ini sudah ditembus ya, tinggal di sini apakah mental. Oke, mudah-mudahan profit. Ada turun dulu. Iya, aduh, tipis.
Penyebabnya ini ya kawan-kawan, kurang teliti. Di 5 menitnya juga tadi seperti itu. Tapi tadi profit ya, profit 200 sekian. Sini hajar aja langsung. Jika ini membentuk bullish, kita hajar buy lagi. Kalau bullishnya besar ya kawan-kawan. Idih, tipis. Udah tipis, alhamdulillah ya profit ya kawan-kawan. Ini tadi saya sudah merelakan ya bakalan loss. Itu makanya saya langsung open posisi di sini, berharap bullishnya sampai ke sini nih. Ternyata tipis banget. Tapi alhamdulillah ya profit. Nah, di sini kita hajar nih. Dengan dukungan tren terdekat naik. Supportnya sudah ada. Kemudian 5 menitnya juga tadi. Ini ya dukungan support di sini. Oke. Kalau dia turun kita ambil buy, tetap melebihi ini nih. Oke, bearish info naik, insya Allah yang di bawah profit ya. Bearishnya info naik, sumbu sama panjang. Sumbu sama panjang.
Ternyata support di sini kurang kuat ya kawan-kawan. Tapi yang penting endingnya profit ya. Ini analisanya menggunakan C5. Oke, profit nih, insya Allah profit ya. Jika ini profit, penyelamatnya ini ya kawan-kawan, 1 2 ya, kemudian 3 penyelamatnya. Iya, alhamdulillah ya profit cukup ya. Nah, di sini saya profit, penyelamatnya ini ya kawan-kawan, kita harus tahu. Nah, di sini saya open posisi buy ya, berharap ini bisa menjadi dukungan dan juga tren naik ya, tetapi ternyata supportnya kurang kuat. Tapi alhamdulillah untungnya profit ya. Kenapa saya open posisi buy? Karena di sini ya, tuh, kemudian ini sudah ditembus ya, seperti itu. Sedang naik tapi tren terdekat sedang turun. Oke, mudah-mudahan paham ya kawan-kawan. Jangan lupa, mohon bantuannya ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika videonya dirasa bermanfaat, mohon dukungannya ya untuk subscribe, like, dan share. Bagikan ke kawan-kawan semuanya ya yang masih serius di trading, yang ingin bisa WD konsisten juga seperti anak didik saya yang lain ya. Mohon bantuannya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya kawan-kawan, sebenarnya trading itu simpel ya. Karena apa? Di sini market hanya kalau nggak salah 3 ya, FTT, reversal, dan sideways. Nah, di setiap market tersebut ada kunciannya, masing-masing. Nggak bisa rumus FTT digunakan untuk market reversal atau sideways. Nah, kayak gini nggak bisa ya. Yang kita gunakan rumus reversalnya, dan sabarlah, paling lama itu 15 menit. 15 menit insya Allah muncul tuh kuncian ajaib yang sudah saya riset berbulan-bulan ya, gitu kawan-kawan. Di sini market ada 3, FTT, reversal, dan sideways. FTT ada 2 ya kan, dengan indikasinya. Di sini saya membagikan tuh di grup ya, untuk kawan-kawan yang serius tuh ada beberapa rumus cara profit menggunakan rumus FTT ya, baik buy ataupun sell. Kemudian yang kedua rumus sideways ya, baik buy ataupun sell dengan indikasinya. Kemudian cara menggunakan rumus reversal ketika kita trading agar ending profit bisa kita dapatkan terus gitu. Nah, kemudian ada tahapannya ya kawan-kawan. Pertama bidikan bersesi, kemudian kita pegang stop loss, kemudian yang paling tertingginya itu ending profit.
Gimana caranya ketika kita buka market endingnya selalu profit ya, walaupun sedikit apalagi banyak. Itu ya kawan-kawan, yang paling penting itu. Memang di luar sana banyak yang ngomong ya, ketika kita punya satu teknikal, kalau kita sabar pun insya Allah profit. Memang benar ya, tapi sulit banget gitu. Sulit bangetnya apa? Seperti kita di bengkel ya kan, misal motor kita rusak ya, nggak dibawa ke bengkel, kita mau membuka misalnya busi, kan nggak bisa menggunakan pisau ya kan. Sama halnya kita ingin memotong pohon ya, menebang pohon, nggak mungkin kita pakainya pisau, kan ada cara-caranya sendiri, ada alat-alatnya sendiri. Sama seperti di trading, kita harus paham semuanya ya. Setelah paham semuanya, nanti kita kerucutkan lagi yang bikin nyaman kita itu apa gitu. Apa sih saya tertariknya di momen FTT, apa sih reversal, apa semua market kita bidik. Yang penting kita jangan lihat. Itu ya kawan-kawan. Jadi kita nggak semrawut, nggak bingung dengan keadaan market. Oh marketnya seperti ini nih, sideways misal ya. Oh berarti saya harus menggunakan rumus dan kuncian sideways-nya. Oh marketnya FTT nih, saya harus menggunakan rumus dan kuncian FTT nih gitu. Itu harus bisa semuanya ya kawan-kawan. Untuk itulah jangan buru-buru ya, luangkanlah waktu paling lama itu ya 3 bulan lah ya, kalau belajar bersama saya ya kawan-kawan. Itu juga 3 bulan paling lambat banget itu ya, jika trader tersebut nggak punya basic. Dengan kata lain, dalam artian trader tersebut di bawah trader pemula gitu. Insya Allah ya paling lama 3 bulan. Tapi kalau kita memahami semuanya, insya Allah ya enak di market gitu. Kita udah tahu market ada 3 yang tadi saya sebutkan. Ciri-cirinya apa aja saya kan udah ngasih tahu tuh di grup ya, untuk kawan-kawan yang sudah masuk. Itu diperhatikan benar-benar, diasah. Kemudian silakan jika mau bikin video nanti saya koreksi, ini loh bang kesalahannya di sini, ini loh bu kesalahannya di sini gitu. Harusnya open posisinya begini bang gitu, ini penyebab abang loss ini. Nah ketika kita serius menjadi trader, kita harus tahu ketika kita loss ya penyebabnya, biar kita nggak panik, nggak kena emosi. Kalau kita tahu penyebab kita kecelakaan kan mending kan, alhamdulillah gitu. Jadi ketika insya Allah kita nggak akan mengulanginya lagi. Tapi namanya manusia ya, mungkin kita jatuh ya kan, tapi kan enggak keseringan. Walaupun ya loss, nanti tahu eksekusi berikutnya itu seperti apa, kita tahu itu ya. Ini jarang sekali yang membahas hal-hal seperti ini ya kawan-kawan, sehingga banyak trader yang dikejar itu teknikal terus. Mereka mohon maaf nih, belum banyak yang tahu ketika dia loss itu apa sih penyebabnya. Kita harus tahu ke situ ya. Ini marketnya sudah terbentuk FTT ya. Dari sini tadi saya ngomong nih bakalan naik ya kan, karena di sini kan resistennya sudah ditembus gitu. Kemudian ini yang menembuskan ini, dari sini naik, tren keseluruhan juga naik ya kawan-kawan. Nah kuncian trader selanjutnya di sini, kita harus bisa menggabungkan TF yang satu dan TF yang lainnya. Jika kita sudah bisa memahami hal seperti ini, masuk ke forex insya Allah enak ya. Tinggal menghafal saja istilah-istilah di forex, margin level apa, margin call apa ya kan, balance apa, kemudian letak stop lossnya di mana, letak take profitnya di mana gitu, cara mengatur waktunya, kemudian entry posisi entry ketika
kita ingin buy ataupun sell, kita harus berapa, itu harus yang dipelajari itu ya nanti ketika kita sudah paham teknikalnya di binary option. Ya bagi saya gitu sih ya kawan-kawan, menurut saya sih itu, karena beda banget di binary option dan di forex gitu. Misal dari sini kita open posisi buy ya, buy, nah kesini kan loss ya. Kalau di binary option kan kita loss ya, kalau di forex kan dari sini kita open posisi buy ini di sini ya, kemudian memang dari sini kita rugi, tapi ketika dia candlenya naik kita untung ya. Kalau di forex itu enaknya itu ya, kalau di binary option nggak bisa ya kawan-kawan. Misal dari sini kita open posisi buy misal nih ya, nah berhentinya di sini, misal open posisi 3 menit, berhentinya di sini, kita kan loss ya. Kalau di binary option kan gitu, kita loss ya. Misal open posisinya 100.000 ya, kita loss 100.000. Kalau di forex kan enggak ya. Kenapa enggak? Misal di sini kita open posisi ya buy, tapi yang terjadi, nah di sini longsor ya, turun kemudian naik. Nah ini kita profit nih, dari sini ke sini profit ya. Cuman ketika kita open posisi buy di sini kemudian longsor terus ya, dari jarak dari sini ke sini kan itu menyedot ya, menyedot saldo kita. Kalau kita nggak pasang stop lossnya di mana ya kan, itu dia. Jadi ya harapan saya sih jangan buru-buru mempelajari trading, karena kita kan sudah tahu banyak yang bangkrut di sini, di instrumen trading ini ya kan. Itu dia, lebih baik kita sabar. Ketika kita sudah menemukan guru, kita sabarlah ya 3 bulan, paling lama setengah tahun gitu. Kita belajar dengan dia benar-benar, apa yang diarahkan, apa yang dipesankan diterapkan gitu. Daripada buru-buru ketemunya nafsu ya kan, yang rugi kita sendiri gitu. Oke, sampai di sini saja penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan salam ending profit, happy trading, happy profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membuka market ya kawan-kawan. Langsung open posisi. Insya Allah profitnya ya, marketnya sudah terbentuk sideways. Ayo beres lah. Iya, langsung satu. Ketika posisinya kayak gini, kita sebenarnya tinggal tunggu resistennya, tapi saya orangnya nggak sabar. Yang terpenting di sini saya pegangnya itu ending profit ya kawan-kawan. Oke, nah di sini nih harusnya nih open posisi, tapi saya sudah ya. Kalau ini profit,
saya tutup. Harusnya dari sini nih open posisinya nih, sell. Oke ya, loss yang tadi terganti. Ini ada momen lagi nih padahal ya, cuman udah ya. Ada momen lagi nih sebenarnya. Ada momen lagi. Apakah dibatalkan? Apakah digagalkan? Kalau digagalkan berarti saya putar haluan. Gagal nih. Ini yang di bawah gagal ya. Loss 5. Enam 6,8 ya kalau profit semua. Oke, alhamdulillah ya. Loss yang tadi terganti. Oh, ini langsung. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya, gimana caranya kita bisa menguasai rumus dan kuncian dalam trading, yaitu teknikalnya ya kan. Kemarin saya sudah menjelaskan 3 pergerakan market yang harus kita pahami, yaitu FTT, reversal, dan sideways. Dan di setiap market itu ada kuncian dan rumusnya tersendiri ya. Nggak bisa market FTT kita gunainnya rumus reversal, dan sebaliknya market sideways kita nggak bisa gunainnya rumus FTT. Jadi intinya ada kunciannya masing-masing ya kawan-kawan. Nanti saya jelaskan ya setelah ini selesai. Tadi niatnya saya berhenti ya kalau open posisi tadi profit ya. Ini mumpung ada momen ya udahlah, tanggung ya, udah dikerjain tadi sama binomo. Sesuaikan nominal OP dengan saldo kita ya. Dan di sini yang paling penting ketika kita open posisinya loss, kita harus paham ya yang bikin loss itu apa, kemudian open posisi berikutnya gimana. Nah, ketika kita sudah paham kenapa kita loss, kita bisa putar haluan dengan tenang kayak gini nih. Tadi saya open posisi kan loss ya,
kemudian saya putar haluan nih. Kalau di sini candlenya gede-gede ya bullish, saya open posisi buy, tapi di sini ya kemudian di 5 menitnya juga ini ya, ini infonya turun, tren sedang naik ya. Saya pikir dari sini ngejar ke sini, ternyata dia malah meneruskan tren. Ini yang harus kita pahami ya kawan-kawan. Ini insya Allah profit ya, mengejar support dan bahkan mengejar di sini nantinya. Sebelum kita perhatikan di sini, kita di sini dulu nih. Kalau ini sudah tertembus ya kawan-kawan, ini kemudian ini. Jika support ini ditembus, insya Allah dia longsor ya kawan-kawan. Ini insya Allah profit ya. Bullishnya info turun, bearishnya candle sinyal penurunan. Ini insya Allah profit nih. Kalau loss berarti ini ngajak main-main, Oke. Apakah membantu koreksi atau langsung naik? Iya. Aduh. Kemana? Candlenya mulai mengecil. Iya, alhamdulillah ya, profit lagi. Ini bahaya nih. Jika candlenya sudah mengecil kayak gini, hati-hati ya. Di 5 menitnya biasanya dia akan membentuk doji. Ini sudah ada ancang-ancang turun nih, tapi udah cukup ya, lebih dari cukup. Berganti jelasin ya, waktunya jelasin. Jadi gini ya kawan-kawan, dalam trading kan banyak hal yang harus kita perhatikan, bukan hanya teknikal. Ada 6 pesannya ya, nanti insya Allah saya buat ya.
Kemudian 6 pesannya sebelum terjun ke dunia trading, tujuan kita mau kemana ya kan. Kemudian nanti lanjut ke 3 elemen pentingnya. Kemudian lanjut ke 5 pesannya sebelum buka market. Caranya bagaimana? Itu sudah saya jelasin di kawan-kawan saya yang sudah pada masuk ya. Untuk kalian yang tidak bersedia membayar harganya, silahkan ditonton aja ya video-video saya ya. Mudah-mudahan bisa diserap semuanya, amin. Karena di sini tujuan saya kan mudah-mudahan banyak trader di luar sana yang bisa mendapatkan penghasilan tambahan di trading ini ya, mau di binary option apalagi di forex. Ketika kita paham teknikal di binary option, insya Allah masuk ke forex enak ya, lebih mudah gitu. Jadi kita sudah punya dasar-dasarnya itu. Di forex sama, di binary option sama, semua kerugiannya itu sama ya, sama-sama besar karena di sini sangkut kaitannya itu dengan diri kita ya. Di trading kan psikologisnya ya, yang tercakup di pengendalian diri, disiplin, tegas, sabar, dan lain-lain. Kemudian teknikalnya, kemudian money manajemennya, modal, kita harus menyiapkan berapa, kita harus paham situ ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana caranya kita menguasai teknikal ya, menguasai semua teknikal di trading ini biar ketika kita membuka market kita endingnya selalu profit ya. Ketika kita sudah memahami semuanya kayak tadi di sini ya kan, saya loss ya, kita tahu arah selanjutnya itu mau kemana, kita tahu gitu. Tapi ya perhatikan juga modalnya ya, jangan sampai kita lupa daratan mentang-mentang kita sudah punya teknikalnya, modalnya ya. Jangan sampai modal 500 open posisi kita 300.000, jangan ya gitu kawan-kawan. Kalau bisa dibagi 5 tuh ya, dibagi 5 atau dibagi 6, atau seperti yang saya arahkan ke kawan-kawan yang sudah pada masuk, yaitu antara 1 dan 3%. Itu ada, nanti saya jelasinnya di video selanjutnya. Untuk itulah jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang lebih berkualitas dari saya ya. Oke, di sini kita lanjut ya. Di sini banyak banget yang harus kita kuasai ya, bukan hanya tether, reversal ya. Gitu ya kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan ya barangkali kawan-kawan mau meniru saya ya. Saya ketika menggeluti sesuatu ya, ketika saya yakin itu saya tentukan target pencapaiannya ya kawan-kawan. Dulu waktu saya belajar tentang hal ini, kenapa saya tertarik ya, pertama saya jelasin itu dulu ya. Kenapa saya tertarik di sini? Karena saya punya pikiran dan bisa bayangin tuh, oh ini kalau saya bisa enak nih nyari profitnya di sini. Tapi setelah saya teliti lagi, banyak banget ya yang bangkrut di sini ya. Awalnya saya nggak tahu ya, saya ngeremehin awalnya gitu. Makanya ketika ada temen yang bisa tentang ini, saya belajar. Waktu itu kan 3 juta ya belajarnya aja, itu cuman info candle doang, dikasihnya cuman info candle doang, ini turun ini naik terus support resisten. Kemudian nggak berhenti sampai di situ, beberapa minggu atau mau sampai 1 bulan ya, waktu itu ada seminar tuh trading di sini, saya ikut. Waktu itu simpanan uang saya kerja di luar negeri masih ada, saya ikut tuh 10 hari, tapi 5 hari saya
pulang ya, nggak kuat waktu itu mempelajari forex ya. Banyak banget yang harus dipelajari di forex ya, istilah-istilahnya gitu. Waktu itu saya ngeblank ya, jadi saya pulang 5 hari. Kenapa saya pulang? Katanya walaupun saya pulang nanti ada pembinaan, ternyata nggak ada ya, luar biasa. Ya udahlah, saya ikhlas waktu itu ya, namanya juga perjuangan. Dan tidak berhenti sampai di situ, saya ngulik-ngulik lagi tuh ya, nyari di searching di browser ya kan, info candle, kemudian saya gambar, kemudian saya ikuti tuh ya, di YouTube ya, trader-trader di YouTube. Saya kemas sendiri berbulan-bulan ya kan, saya otak-atik sendiri gitu, tiap malam nggak pernah tidur gitu. Waktu itu saya targetnya 3 bulan ya kawan-kawan, ingin bisa di trading waktu itu ya. Dari semasa saya privat 3 juta, kemudian mau nyampe sebulan kalau nggak salah ya, atau setengah bulan. Waktu itu saya ikut seminar, kemudian saya ngulik lagi tuh ya di YouTube. Target saya 3 bulan waktu itu, target pencapaiannya ya. Berharap saya bisa. Nah, waktu itu saya punya target 3 bulan, dan tidak berhenti sampai di situ. Saya tulis tuh semua langkah-langkahnya. 3 hari ini, atau waktu itu berapa hari ya saya mempelajari candlestick. Kalau waktu itu nggak ada yang ngajarin ya kawan-kawan, semuanya lost kontak ya. Sekitar seminggu ya kawan-kawan, nyari di ini di itu, nonton YouTube tentang cara membaca candlestick, dari YouTube yang satu ke YouTube yang selanjutnya. Saya gabungin yang bener yang mana sih gitu. Ternyata tiap trader beda-beda ya gitu. Berjalannya waktu, alhamdulillah waktu itu kurang lebih 2 bulanan lah ya, saya alhamdulillah bisa sedikit-sedikit waktu itu tentang reversal kayak gitu ya kawan-kawan. FTT dulu saya nggak ngerti ya, reversal nggak ngerti, saya nggak ngerti, nggak ada yang membimbing ya. Tapi karena saya di sini ulet, tiap malam nggak pernah tidur waktu itu ya kawan-kawan. Ya saya ulik lagi ya, otak-atik, gentayangan di YouTube gitu. Alhamdulillah ya bisa ya. Saya waktu itu targetnya 3 bulan, alhamdulillah sekitar 2 bulan lah ya. Ya alhamdulillah lumayan memahami. Kemudian saya lanjut tuh ya. Ini saya mempelajari ini seminggu harus bisa nih kayak itu. Waktu itu ya kawan-kawan. Di sini kan market kemarin saya sudah jelasin ada 3 ya, FTT, buy dengan sell-nya ya. Reversal, buy dan sell, sideways buy dan sell. Itu ya kawan-kawan. Itu kalian mau targetnya berapa bulan ya? Gitu, mempelajari itu semuanya, menguasai itu. Saya menguasai nih. Saya ingin menguasai rumus FTT dalam waktu sebulan, silakan gitu ya. Saya ingin menguasai rumus reversal dan sideways masing-masing 1 bulan, berarti kan ada 3 bulan tuh ya kawan-kawan. Otak-atik sendiri caranya gitu. Dalam waktu sebulan tersebut kalian riset ya di market, biar ketika kalian berbagi itu enak ya. Riset kayak saya dulu tuh, bukan sehari 2 hari ya dapat rumusan kuncian seperti ini. Riset tuh berbulan-bulan ya, reversal indikasinya bagaimana, kemudian apa yang harus saya perhatikan, cara-caranya gimana gitu. Kemudian lanjut ke FTT, kemudian saya mendengar sideways waktu itu ya.
Saya cari tuh gimana saya bisa menaklukkan ini gitu. Bukan sehari 2 hari ya kawan-kawan. Kalau kalian bisa ya punya target pencapaian, kemudian bisa menentukan langkah-langkahnya, insya Allah ya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun itu kalian mahir tanpa punya guru, misal ingin otodidak gitu ya. Kalau kalian nggak mau membayar harganya gitu, kalau kalian nggak mau ngikut seminar atau privat, itu caranya ya kawan-kawan. Kemudian setelah kayak gitu, tadi kan ada 6 rumus ya. Di sini saya membagikan 4 rumus dan sideways ya. Cara profit di market sideways itu bagaimana? Sebenarnya simpel ternyata ya kawan-kawan. Ya Allah, ternyata gini doang yang paling berat di pengendalian dirinya ya kawan-kawan. Makanya di channel pertama dan channel sebelum-sebelumnya itu saya paling banyak ngoceh di pengendalian dirinya ya. Karena saya juga kewalahan di situ. Nah, di paket VIP ya, jika kawan-kawan tertarik ingin memiliki teknikal seperti saya, itu saya membagikan 4 rumus ya. Kemudian cara profit di market sideways. Kemudian saya kasih tuh titik inti trading. Kemudian caranya gimana tuh mengolah hasil trading gitu. Jangan buat makan, kalau buat makan mah aduh dikumpulin ya kawan-kawan. Harus punya 2 rekening gitu. Nanti saya bahas 6 pesan sebelum terjun ke dunia tradingnya biar kalian gak buang-buang waktu. Nah, ini juga saya kasih tahu biar kalian gak buang-buang waktu ya. Biar kalian mempelajari technical trading itu enggak bertahun-tahun. Jika kalian nggak bersedia membayar harganya, jika kalian ingin belajar sendiri ya paling nggak 1-2 tahun lah ya. Itu kalau ulet, kalau konsisten. Nah, setelah yang di paket VIP itu misal ya ada 4 rumus, kemudian saya bagikan tuh cara profit di market sideways. Kemudian lanjut ya di paket VIP-nya ya kawan-kawan. Cara memahami support sebagai pendukung, cara memahami resisten, kemudian rejection, kemudian candle sinyal, itu maksudnya apa aja itu ada ya. Kemudian nanti lanjut di C5 ya, teknikal C5 atau 1 periode. Ternyata setelah saya paham kuncian dasarnya, oh ternyata gini doang gitu ya. Ternyata simple, makanya saya berani ngomong. Tukang beca pun kalau diajari, kalau tekunin insya Allah bisa ya. Bukan meremehkan teknik, kan memang mudah ya. Yang paling sulit itu pengendalian dirinya. Itu ya caranya kawan-kawan, ini saya bagi ya. Supaya kita nggak membuang-buang waktu di sini. Caranya kita tentukan target pencapaian, kemudian tentukan langkah-langkahnya gimana yang harus kita lakukan gitu. Supaya kita bisa menguasai market kuncian FTT, reversal, sideways, C5, bahkan skill trading tingkat dewa yaitu candle to candle. Itu ada pasangannya semuanya ya kawan-kawan. Nggak bisa satu teknikal untuk semua market, nggak bisa. Kalian pasti bonyok di market. Kenapa saya menjelaskan kayak gini? Karena trader di luar sana kan hanya memikirkan profitnya saja ya, tanpa mau membayar harganya, tanpa mau membayar prosesnya gitu. Padahal kita semua tahu ya, keberhasilan dalam hal apapun yang mengharuskan kita membayar prosesnya, membayar harganya. Orang kerja di pabrik aja dulunya sekolah butuh biaya gitu.
Tapi kebanyakan trader kan pemikirannya nggak ke situ ya. Tapi mudah-mudahan orang-orang yang sering menyimak video-video saya pemikirannya nggak seperti itu ya. Insya Allah ya, di sini mah enggak ya. Orang-orang yang sering menyimak video-video saya, mereka siap membayar prosesnya, membayar harganya. Untuk itulah mereka pada masuk ke privat-privat gitu. Kenapa saya menjelaskan hal kayak gini? Biar kalian paham ya, nggak buang-buang waktu di trading. Biar kalian nggak berhenti di tengah jalan ya. Bayangkan hasilnya ya kawan-kawan. Oh iya ya, saya lelah hari ini, tapi saya kan kalau bisa enak nih, bulan-bulan berikutnya saya enak gitu. Kalian harus bisa membayangkan, visualisasikan apa yang sudah kalian ketahui gitu. Kemudian jangan menutup mata tentang resikonya. Nggak di binary option, nggak di forex, nggak di saham sama ya. Apalagi di trading, di usaha konvensional pun sama, ada resikonya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Biar ketika kita sudah paham teknikalnya, kita jangan meremehkan market. Ketika kita setiap membuka market, anggaplah kita itu pemula lagi, agar tidak meremehkan market. Ini market kayak gini enak ya kawan-kawan. Tinggal tunggu menjadi support, open posisi buy itu. Tapi open posisi buy bisa jadi dia turun ya. Gitu. Padahal saya udah paham di 5 menitnya teknikalnya. Yang sudah paham aja loh apa loss ya, apalagi yang pemula banget. Makanya jangan anggap remeh dunia trading gitu ya. Untuk kalian yang memang serius pengen bisa, silakan ya. Kalau ingin masuk, kalau ingin belajar sendiri ya mudah-mudahan bisa diserap. Mudah-mudahan video-video saya bisa kalian serap ya gitu. Amin. Oke, sampai di sini saja ya penjelasannya. Mohon maaf bila mana ada perkataan saya yang kurang berkenan ya. Akhir kata saya ucapkan salam ending profit, happy trading, happy profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.